Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Sepuluh jari ramping semuanya memakai lengan emas jari. Ouyezi memiliki sedikit senyum di wajahnya. Seperti memetik alat musik gesek ke 10 jarinya dengan lembut menjentikkan ke depan. Sinar jari emas ditembakkan. Kemudian dengan Ouyezi sebagai pusat atas bawah depan belakang kiri dan kanan setiap lokasi di sekitarnya dipenuhi dengan sinar jari emas. Sinar jari emas telah membentuk sangkar kubik emas. Ouyezi tiba-tiba mulai melayang. Dia telah melayang ke ketinggian sekitar 2 meter di mana kebetulan menjadi pusat sangkar emas. Adapun platform batu berwarna putih susu itu juga melayang di hadapannya. Ouyezi melambaikan lengan bajunya dengan senyum di wajahnya. Hampir 100 materi langsung muncul di hadapannya. Boros. Melihat adegan ini Qin Yu tidak mampu menahan diri untuk tidak mengucapkan. "Saudara Qin Yu, ada apa?" Huang Fu Lius Rui yang berdiri di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kenapa kamu bilang boros?" Huang Fu Jing juga menoleh dan melihat ke arah Qin Yu. Hampir 100 bahan itu masing-masing dan semuanya adalah bahan yang sangat berharga. Selain itu jumlahnya sangat besar. Qin Yu dapat mengatakan bahwa dengan banyak bahan ini itu cukup untuk membuat 5 atau 6 artefak ilahi surgawi kualitas tinggi. Putri Jing, Lius Rui, mungkinkah kalian semua tidak merasa bahwa Ouyezi menggunakan banyak bahan ini sangat banyak? Huang Fu Jing dan Huang Fu Lius Rui saling pandang, mereka berdua bingung. Qin Yu tertawa tanpa sadar. Bagaimana mungkin dua orang yang tidak tahu apa-apa tentang pembuatan artefak bisa tahu? Jumlah material masih lumayan. Itu masih tidak terlalu berlebihan. Tiba-tiba terdengar suara. Qin Yu berbalik untuk melihat. Anehnya itu sebenarnya pedang emas God King Huang Fu Lei yang berbicara. Kata Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fu Yu. Qin Yu, Gold Sword God King juga telah meneliti pengerjaan artefak. Huang Fu Lei melanjutkan, Ten Terminations Crafting milik aliran arai formasi dan sangat rumit. Seseorang harus sangat berhati-hati dalam 10 penghentian kerajinan tersebut. Saat menggunakan teknik ini untuk kerajinan sangat mungkin bahannya rusak. Jadi bagi Ouyezi untuk menggunakan banyak bahan ini jumlahnya tidak dapat dianggap tidak dapat diterima. Qin Yu sedikit mengangguk. Untuk dapat membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi menggunakan aliran arai formasi, Ouyezi ini dapat dianggap sebagai barang langka. Hanya Formation Arai Flow adalah teknik dengan keterbatasan. Hanya dengan teori di baliknya sudah ditentukan bahwa menggunakan aliran arai formasi untuk membuat artefak, tidak akan pernah memungkinkan seseorang mencapai level Dewa Pengrajin Cheng Yuan. Qin Yu berbicara terus terang dengan jaminan. Pada saat ini Qin Yu memiliki sikap seolah-olah akan memberikan penilaian atas segala hal. Pedang emas God King Huang Fu Lei melirik Qin Yu dengan ekspresi agak terkejut. Dia menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, mendengar Istana Guru Qin Yu berbicara seperti ini tampaknya Istana Guru Qin Yu sangat mahir dalam masalah kerajinan artefak. Qin Yu tidak mencoba untuk menjadi rendah hati. Bagaimanapun Qin Yu berencana untuk menemukan kesempatan untuk menyatakan dirinya sebagai tuan baru dari Istana Dewa Penyihir. Mengenai pembuatan artefak setelah bertahun-tahun melakukan penelitian mendalam, saya juga dapat dianggap memiliki pemahaman tentang itu. Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Mengenai aliran arai formasi saya juga telah menelitinya sedikit. Teori paling dasar di balik aliran arai formasi adalah memfilter langkah demi langkah menggunakan berbagai jenis metode. Ketika bahan-bahan tersebut melewati semua metode penyaringan yang berbeda, bahan tersebut akan ditentukan untuk menjadi murni sepenuhnya. Yang Mulia God King, apakah saya benar dalam apa yang baru saja saya katakan? The Gold Sword God King mengangguk setuju. Memang itu masalahnya. Namun Ten Termination Crafting Ouyezi telah mencapai keadaan yang mendekati kesempurnaan.
Saya percaya bahwa jika suatu materi melalui 10 teknik pemurnian yang berbeda itu harus murni. Terbukti Goldsworth God King sangat menghormati Ouyezi. Ekspresi Qin Yu sangat tenang. Yang mulia God King, saya tidak setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan, kata Qin Yu langsung. Oh. Huang Fulei memandang Qin Yu. Adapun Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fuyu dan 100 bunga God King Huang Fuliu siang, mereka juga asyik dengan pembicaraan antara Qin Yu dan Huang Fulei dan melihat ke arah Qin Yu sambil tersenyum. Huang Fujing, Huang Fuliejun, dan yang lainnya juga telah melihat ke Qin Yu. Untuk melawan kepala God King, Qin Yu benar-benar berani. Teori di balik aliran arai formasi memiliki kesalahan besar. Artinya seseorang benar-benar tidak dapat menerima begitu saja dalam masalah pembuatan artefak. Seseorang harus mengingat satu hal terlepas dari apakah suatu bahan telah melewati 10 teknik pemurnian yang berbeda atau 20 teknik pemurnian yang berbeda, kita tetap tidak dapat menganggap suatu material sebagai benar-benar murni. Qin Yu melihat Goldsworth God King. Seorang senior saya pernah mengucapkan kata-kata ini, jika seorang God King tidak dapat menemukan ketidakmurnian dalam suatu materi, maka itu tidak berarti bahwa tidak ada ketidakmurnian, melainkan itu menandakan bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Jika Celestial tertinggi tidak dapat menemukan ketidakmurnian dalam materi, maka kekuatan Celestial Agung tidak cukup. Tidak peduli apapun, seseorang tidak dapat percaya dengan tegas bahwa suatu materi adalah murni sepenuhnya. Hanya dengan memiliki kecurigaan di dalam hati, seseorang akan dapat mengejar batasnya setiap saat, mengejar tingkat keahlian artefak yang lebih tinggi dan tidak pernah mencapai kepuasan. Qin Yu memiliki aura yang sangat tajam dan percaya diri. Mata Goldsworth God King bersinar. Tidak pernah mencapai kepuasan, tidak pernah percaya bahwa suatu materi itu murni, selalu mencari batas, seseorang mencari tingkat yang lebih tinggi. The Goldsworth God King bergumam dengan suara rendah. Senyuman perlahan muncul di wajahnya. Mata Goldsworth God King Huang Fulei mulai bersinar. Dia tersenyum dan melihat ke Qin Yu. Qin Yu, saya benar-benar mengantisipasi adegan Anda mencapai kesuksesan dalam pengerjaan artefak. Terima kasih, saya yakin Yang Mulia God King akan segera dapat melihat pemandangan itu. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata. Untuk Qin Yu menjadi sombong ini, pedang emas God King sebenarnya tidak marah sedikit pun. Sebaliknya dia sedikit senang. Segera Goldsworth God King sekali lagi mulai diam-diam melihat Ouyezi membuat artefak dan tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Sage Timur terbesar dan 100 bunga God King keduanya tersenyum ke Qin Yu. Kakak Qin Yu, Anda benar-benar berani berbicara dengan paman tertua saya seperti itu, kata Huang Fulius Hui kepada Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu tersenyum dan menatap Huang Fulius Hui di sampingnya. Mengapa saya tidak berani berbicara seperti itu? Paman tertua saya adalah orang yang sangat serius. Ekspresi Huang Fulius Hui berubah menjadi sedikit ketakutan. Sejak kecil paman tertua saya tidak banyak bicara kepada saya. Paman tertua adalah orang yang jarang berbicara. Dia akan selalu memiliki penampilan sedingin es. Qin Yu tersenyum ringan. Qin Yu tidak merasa bahwa pedang emas God King sangat dingin dan terpisah. Sebaliknya dia merasa bahwa Goldsworth God King hanyalah orang yang tidak suka berbicara dan suka sendirian. Jika dia memiliki kesan yang baik padamu, maka Goldsworth God King akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Pembuatan artefak adalah proses yang membutuhkan banyak waktu. Ten Terminations Crafting adalah metode pembuatan artefak yang sangat rumit. Ini membutuhkan 10 jenis perbaikan. Setengah tahun telah berlalu sejak dimulainya pembuatan artefak Ouyezi. Berbagai orang yang berdiri di sekitar dan menonton beberapa telah pergi dan sebagian besar mulai mengobrol satu sama lain. Qin Yu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepala. Qin Yu segera berbalik untuk melihat. Itu adalah Kaisar Sage Timur terbesar. Yang mulia, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Qin Yu segera bertanya.
Kaisar Sage Timur terbesar tersenyum dan mengangguk ke Qin Yu. Dia kemudian berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Saya tidak memperhatikan selama perjamuan. Baru kemudian saya merasakan bahwa energi ilahi surgawi di dalam tubuh Anda tampaknya sangat murni sekarang dan telah mencapai tingkat dewa surgawi tingkat tinggi. Saya sudah mencapai tahap dewa surgawi tingkat tinggi. Qin Yu menjawab dengan jujur. Bagaimana mungkin? Terakhir kali saya melihat Anda hanya berada di tahap dewa surgawi tingkat rendah. Kaisar Pertapa Timur tertinggi Huang Fuyu merasa sulit untuk percaya. Setelah sekian lama dia bertanya padaku tentang itu hari ini. Qin Yu mulai tersenyum di dalam hatinya. Qin Yu sudah mengantisipasi bahwa setelah kembali ke Gunung Dazzling Gold dia akan ditanyai oleh orang lain mengapa kekuatannya meningkat. Dengan demikian Qin Yu sudah menyiapkan tanggapan untuk masalah ini. Yang Mulia mempelajari susunan formasi juga akan meningkatkan level jiwa seseorang. Saya memiliki artefak ilahi spasial, 1000 tahun di artefak ilahi itu hanya 1 tahun di luar. Meskipun tampaknya baru lebih dari 2000 tahun telah berlalu, saya sebenarnya telah berlatih selama lebih dari 2 juta tahun, Qin Yu menjawab. Di alam ilahi meskipun artefak ilahi spasial sangat langka mereka masih merupakan hal yang sangat umum bagi God Kings. Meskipun artefak ilahi spasial umum untuk God Kings memiliki artefak ilahi spasial yang meningkatkan aliran waktu sangat jarang. 1000 tahun di dalam hanya 1 tahun di luar. Ekspresi Huang Fuyu berubah. Untuk dapat membuat artefak ilahi spasial seperti itu pengrajin itu pasti seorang God King. Selain itu God King ini pasti telah mencapai pemahaman tentang percepatan waktu hukum temporal. Lebih jauh lagi untuk ruang dengan aliran waktu yang berbeda dari dalam keluar ruang seperti itu sangat tidak stabil dan kemungkinan besar akan runtuh. Apakah itu dari tuanmu? Huang Fuyu bertanya. Selama kontes untuk Istana Misti Mystic Palace Qin Yu telah memberikan bawahannya 2 artefak surgawi kualitas tinggi. Sejak saat itu Huang Fuyu telah menduga bahwa Qin Yu memiliki seorang ahli di belakangnya. Dia bukan tuanku, namun dia adalah senior yang telah memberi saya rahmat bimbingan. Meskipun dia bukan tuanku dalam hatiku posisinya sebanding dengan menjadi tuan. Kata Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Huang Fujing sedikit mengangguk. Dia kemudian tidak bertanya lagi. Jadi dia sebenarnya telah berlatih selama lebih dari 2 juta tahun. Untuk mencapai tingkat dewa surgawi tingkat tinggi setelah 2 juta tahun itu juga bisa dianggap dapat diterima. Hanya saja dia masih bisa dianggap jenius, Huang Fuyu memuji di dalam hatinya. Bagi para pendaki kecepatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan sama sekali. Namun para jenius dari 8 keluarga besar ilahi kecepatan kultivasi mereka sangat menakutkan. Bagaimanapun garis keturunan dari 8 keluarga besar ilahi sangat aneh. Mari kita lanjutkan menonton Ouyezi membuat artefak. Huang Fuyu mengatakan ini dan berhenti meminta Qin Yu lagi. Waktu berlalu, Ouyezi menghabiskan 3 tahun di langkah crafting artifak embrio. Dia menghabiskan paling sedikit waktu dalam proses tempering. Adapun proses Spirit Awakening dia menghabiskan 3000 tahun untuk menyiapkan arai formasi tingkat 6 yang hebat. Ketika arai formasi level 6 berhasil dikerahkan Ouyezi, arai formasi level 6 itu benar-benar sangat rumit. Qin Yu menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Arai formasi level 6 praktis sangat rumit hingga level yang sangat menakutkan. Jika seseorang memasang susunan formasi semacam ini di area dengan keliling 1000 mil itu tidak akan seburuk itu. Namun susunan formasi level 6 ini harus dipasang di atas senjata kecil. Ketika areanya menjadi sangat kecil kesulitannya meningkat berkali-kali lipat. Sekelompok penonton juga mulai menghela nafas lega. Untuk menghabiskan 3000 tahun menonton kerajinan lain sebuah artefak tidak dapat dianggap sebagai waktu yang sangat lama bagi para ahli di alam ilahi. 3000 tahun lebih adalah waktu yang relatif singkat bagi mereka.
Qin Yu, apa pendapat Anda tentang senjata yang dibuat? Pedang emas God King Huang Fulei tiba-tiba berbicara dan bertanya. Qin Yu mengangguk sedikit dan berkata, senjata ini setelah menggunakan semua bahan itu hanya bisa dianggap hampir tidak mampu disebut artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Namun mengingat Ouyezi menggunakan Determination Crafting, dia sudah melakukannya dengan cukup baik untuk dapat mencapai tingkat keahlian ini. Semua orang tercengang. Menggunakan semua bahan itu hampir tidak mampu mempertimbangkan. Nada bicara Qin Yu mengejutkan semua orang. Bagaimanapun dia berbicara tentang artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang dibuat oleh pengrajin artefak Grandmaster Ouyezi. Seorang anak yang hanya mengisap seperti Anda berani berdiskusi tentang pengerjaan artefak. Suara acuh tak acuh terdengar. Ouyezi membungkus tubuhnya dengan gaun. Dengan acuh tak acuh dia berjalan. Ketika Qin Yu berbicara sebelumnya, Ouyezi telah menghapus penghalang itu. Jadi dia secara alami mendengar Qin Yu. Mengenai evaluasi Qin Yu atas pekerjaannya, dia tidak peduli sedikit pun. Mengapa saya tidak bisa mendiskusikannya? Qin Yu bertanya. Ouyezi melirik Qin Yu, semua orang tahu bagaimana cara membuka mulut. Namun berapa banyak di antara mereka yang benar-benar mampu membuat artefak? Mendengar kata-katamu sebelumnya sepertinya kamu meremehkan Determination Crafting milikku. Kalau begitu izinkan saya bertanya apa yang membuat Anda bisa meremehkannya? Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Tanpa menyebutkan hal-hal lain, mari kita bicara tentang proses pembuatan 10 penghentian. Anda menyia-nyiakan total 48 materi, Qin Yu berkata langsung. Ouyezi tersenyum ringan dan berkata, sangat umum bagi seseorang untuk merusak bahan selama proses pembuatan. Semua orang bisa melihatnya. Ouyezi, kamu sebagai pengrajin artefak Grandmaster harus tahu bahwa meskipun dua item mungkin merupakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, mereka juga dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Untuk artefak ilahi surgawi kualitas tinggi yang inferior, mereka bahkan lebih rendah dari harta karun spiritual Grand Mist peringkat ketiga. Adapun artefak ilahi surgawi kualitas tinggi biasa mereka cocok untuk harta karun spiritual Grand Mist peringkat ketiga. Adapun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang kuat mereka sebanding dengan harta karun spiritual Grand Mist peringkat kedua. Qin Yu melihat ke Ouyezi. Di sana hanya ada satu artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi di seluruh dunia luas yang dapat dibandingkan dengan harta karun spiritual nenek peringkat kedua. Bahkan Dewa Pengrajin Cheu Yuan hanya berhasil membuatnya karena dia dalam kondisi puncak dan beruntung. Ouyezi segera berkata, karena Anda mengucapkan kata-kata itu, Anda harus setuju dengan pembedaan saya tentang artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Katakanlah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi milik Anda ini apakah sebanding dengan artefak ilahi surgawi peringkat 3? Qin Yu bertanya. Ekspresi Ouyezi sedikit berubah. Ini tidak kurang. Qin Yu mulai tersenyum. Untuk Ouyezi mengatakan hal seperti itu, dia dengan jelas telah mengakui bahwa artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang dia buat lebih rendah dari harta karun spiritual nenek peringkat ketiga. Untuk dapat membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini hanya dengan menggunakan bahan-bahan itu sudah cukup bagus. Adapun alasan mengapa artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini tidak berada di puncaknya itu karena bahan-bahan itu tidak cukup baik. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keahlian saya. Ouyezi berkata dengan dingin. Kami tidak dapat menemukan batu awan hitam yang digunakan untuk membuat artefak dan akhirnya menggunakan batu awan langit untuk menggantikannya. Itulah yang menyebabkan hasil seperti ini. Haha, Qin Yu tiba-tiba mulai tertawa. Benar-benar pembual yang tidak tahu malu. Qin Yu melihat ke Ouyezi. Anda menggunakan bahan-bahan yang sangat berharga namun tetap mengatakan bahwa bahan tersebut tidak bagus. Izinkan saya bertanya kepada Anda, pada pemurnian penghentian ketiga dan pemutusan penghentian ketujuh dari Determination Crafting,
jika Anda tidak membuat kesalahan dalam dua pemurnian itu, lalu seberapa kuat artefak ilahi surgawi kualitas tinggi yang dihasilkan? Mendengar terminasi ketiga dan terminasi ketujuh, kulit Ouyezi langsung memerah. Dengan marah dia menunjuk ke Qin Yu. Kamu, alasan mengapa Ouyezi tidak marah pada awalnya adalah karena dia tidak diarahkan ke tempat yang menyakitkan. Setelah mendengar bahwa Qin Yu telah menunjukkan dua kesalahannya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Dan pada saat ini Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fuyu, Pedang Emas God King Huang Fulei, Dewa Bunga Hundet Huang Fu Liu Xiang, Huang Fujing, dan Huang Fu Liu Shui semuanya mendengarkan debat antara Qin Yu dan Ouyezi dengan ekspresi terkejut. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki tingkat penelitian tertentu untuk pembuatan artefak berani menyela? Ouyezi dengan kasar melambaikan lengan bajunya. Memalukan bagiku untuk berdebat denganmu. Ada banyak ahli teori di alam ilahi, namun berapa banyak di antara mereka yang benar-benar mampu melakukan apa yang mereka teorikan? Jika Anda memiliki kemampuan, gunakan bahan yang sama dan buat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang lebih kuat dari yang saya buat. Bahan yang sama. Qin Yu mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak dibutuhkan. Saya hanya membutuhkan setengah dari bahan untuk melakukan itu. Ouyezi sangat marah, namun dia tersenyum. Mengisap anak kamu mengatakan setengah dari materi. Bahkan ketika membual seseorang juga harus mengetahui batasannya. Mungkinkah Anda yakin bahwa Anda tidak akan memakai bahan-bahan itu? Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak pengalaman dalam pengerjaan artefak yang Anda miliki? Tidak banyak, hanya beberapa juta tahun. Qin Yu berkata langsung. Hanya beberapa juta tahun. Tahukah Anda berapa lama saya membuat artefak? Mata seperti elang Ouyezi berkedip-kedip dengan cahaya tajam seperti kilat. Dia menatap Qin Yu. Jumlah tahun saya membuat artefak hanya dapat diukur dalam miliaran. Alam ilahi berusia 12 kuadriliun tahun. Adapun Ouyezi sangat mungkin baginya untuk membuat artefak selama miliaran tahun. Jadi bagaimana jika Anda membuat artefak untuk waktu yang sangat lama? Saya rasa ada banyak di alam ilahi yang telah berlatih selama miliaran tahun. Namun berapa banyak dewa surgawi tingkat tinggi yang ada? Namun saya hanya berlatih selama beberapa juta tahun dan sudah menjadi dewa surgawi tingkat tinggi. Qin Yu berkata dengan dingin. Dewa surgawi tingkat tinggi. Saudara Qin Yu, Anda adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Huang Fu Liu Shui melihat ke arah Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Sekitar 2000 lebih tahun yang lalu Qin Yu hanyalah bukan siapa-siapa dari kota Yuqi yang berperang melawan naga hitam berkepala 9 Tanjiu. Dia adalah seseorang yang baru saja menjadi dewa surgawi tingkat rendah. Qin Yu melambaikan tangannya. Sebuah area kecil tidak jauh darinya langsung musnah. Penghancuran spasial, tanda dewa surgawi tingkat tinggi. Semua orang yang hadir semuanya menjadi yakin bahwa Qin Yu adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Tidak banyak yang tahu tentang fakta itu, sebelumnya hanya 3 God Kings yang tahu. Ouyezi, aku akan memanggilmu dengan hormat sebagai Grandmaster. Namun di masa mendatang sebaiknya Anda tidak menentukan level seseorang hanya dengan jumlah waktu yang mereka latih. Meskipun saya telah meneliti keahlian artefak untuk waktu yang singkat, jika menyangkut susunan formasi akan tampak bahwa Anda bukan tandingan saya. Qin Yu memancarkan aura mendominasi dari tubuhnya. Ekspresi Ouyezi berubah, hanya pada saat ini Ouyezi ingat bahwa Qin Yu di hadapannya adalah Qin Yu yang legendaris yang mampu menyiapkan ruang susunan formasi. Untuk dapat mencapai tingkat dalam susunan formasi di mana seseorang dapat membuat ruang, susunan formasi tingkat seperti itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan Dewa Pengrajin Cheu Yuan tidak dapat menandingi. Apa gunanya susunan formasimu kuat? Qin Yu, tahukah Anda bahwa pembuatan artefak dipisahkan menjadi artefak embrio tempering dan spirit awakening? Paling-paling Anda akan menjadi kuat dalam proses spirit awakening. Bagaimana dengan artefak embrio, tempering? Ouyezi mencibir.
Bahkan proses tempering yang paling sederhana pun membutuhkan agen temper. Apakah Anda mampu menyediakan itu? Adapun artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi itu membutuhkan udara kosmis. OYZ sekali lagi memiliki kesombongan seorang Grandmaster. Adapun proses artefak embrio yang paling penting. Metode pembuatan artefak embrio membutuhkan seseorang untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak ahli teori di alam ilahi, berapa banyak di antara mereka yang benar-benar dapat membuat artefak. Anda bisa berhenti berbicara sampah lagi. Aku akan membuat artefak sebelum kamu tunjukkan. Bagaimana tentang itu? Qin Yu menatap lurus ke arah OYZ. Dari matanya ada rasa penindasan. OYZ menarik napas dalam. Dia mencibir dan berkata, "Baik, Qin Yu, Anda adalah master istana dari Mystic Palace. Anda juga dapat dianggap sebagai individu nomor 1 dalam susunan formasi. Hari ini saya akan melihat Anda membuat artefak. Aku akan melihat apakah kemampuan keahlianmu sekuat mulutmu." Qin Yu hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia enggan berdebat dengan OYZ. Sebagai gantinya dia berjalan ke tengah aula kerajinan artefak. Qin Yu melihat adegan ini, Huang Fujing tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia juga merasa khawatir pada Qin Yu. Yang Huang Fujing tahu hanyalah bahwa Qin Yu hanya dianugerahi gulungan emas oleh Kaisar Sage Timur terbesar 2000 tahun yang lalu. Dari sudut pandang Huang Fujing, bagaimana mungkin kemampuan pengerjaan Qin Yu dapat menyamai pengrajin artefak Grandmaster OYZ? Jika Qin Yu gagal, lalu bagaimana mungkin OYZ akan melepaskannya dengan mudah? Baik, Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu tiba-tiba berbicara. Huang Fuyu tersenyum dan mengamati semua orang yang hadir. Semua orang kali ini semua orang akan dapat melihat dan menyaksikan dua pengrajin artefak ahli membuat artefak secara berurutan. Kesempatan ini sangat sulit didapat. Semuanya nikmatilah. Setelah Kaisar Sage Timur terbesar mengucapkan kata-kata itu, semua orang terdiam. OYZ dengan dingin menderu. Dia kemudian juga berjalan ke samping duduk dan melanjutkan untuk diam-diam menonton Qin Yu di tengah aula kerajinan artefak. Yang mulia Qin Yu itu, orang tua di samping OYZ berbicara. Mata OYZ sedikit menyipit dan mulai memancarkan cahaya dingin. Qin Yu itu sangat kuat dalam susunan formasi. Jadi dia pasti akan menjadi sangat baik dengan proses Spirit Awakening. Namun saya tidak percaya bahwa dia akan menjadi kuat dalam proses artefak embrio dan tempering. Apa menurutnya mudah menjadi pengrajin artefak Grandmaster? Orang tua itu mengangguk. Berdiri di tengah aula besar, Qin Yu mengulurkan tangannya. Dia membuang jubah di tubuhnya. Ahli kerajinan artefak umumnya akan membiarkan tubuh bagian atas mereka telanjang. Itu karena mereka takut pakaian mereka akan menghalangi pembuatan artefak. Jika ada kesalahan yang terjadi, maka mungkin saja kerajinan mereka gagal. Qin Yu mengulurkan tangannya dan palu penghancur ruang berputar pantang menyerah muncul di tangannya. Sebuah platform batu hitam juga muncul di hadapannya. Qin Yu, bahannya ada di sini, kata Huang Fuyu. Pada saat yang sama hampir 100 bahan terbang menuju Qin Yu. Qin Yu melambaikan lengan bajunya. Dari hampir 100 bahan, setengah terbang menuju Qin Yu. Adapun separuh lainnya mereka berbalik dan terbang menuju Kaisar Sage Timur terbesar. Setengah sudah cukup. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, "Sombong." OYZ dengan dingin menderu. Qin Yu bagaimanapun memiliki senyum gembira di wajahnya. Energi spasial dari New Cosmos mulai memenuhi udara. Itu menutupi lingkungan Qin Yu. Dimanapun energi spasial tertutup, itu semua akan berada dalam kendali Qin Yu. Sensasi semacam ini berada dalam kendali penuh telah menyebabkan Qin Yu menjadi penuh percaya diri. Qin Yu mengulurkan tangan kirinya. Black Divine Flames, White Pure Flames dan jejak Void Flames meletus ke depan. Sambil menempel di dekat permukaan, platform batu api mulai bergerak. Sepertinya mereka adalah anak kecil yang patuh. Melihat adegan ini, ekspresi OYZ langsung berubah.
Sungguh kemampuan mengendalikan api yang kuat, pikir Ouyezi di dalam hatinya. Semua orang yang hadir di aula kerajinan artefak menahan napas saat melihat. Adapun Huang Fujing, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Qin Yu. Senyum percaya diri Qin Yu dan gerakannya yang hampir sempurna menyebabkan hatinya bergetar. Mari kita mulai, mata Qin Yu bersinar cerah. Memegang palu penghancur ruang berputar di tangan kanannya, dia menghancurkannya ke bawah. Suara peluit pun terdengar. Ketika palu penghancur ruang berputar yang pantang menyerah menghancurkan material di platform batu 9 angin puyuh segera dikirim oleh palu. Kecepatan palu Qin Yu tiba-tiba meningkat. Angin puyuh kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai menelan seluruh platform batu hitam. Ruang di atas platform batu hitam sepertinya benar-benar terdistorsi. Segala jenis material bergetar di dalam pusaran angin. Pada saat ini Black Divine Flames, White Pure Flames dan Void Flames juga ikut serta dalam kegembiraan. Bang! Bang! Tidak ada suara lain di seluruh aula kerajinan artefak. Satu-satunya suara adalah suara pukulan palu di platform batu dan suara angin puyuh yang membelah udara. Suara palu yang dipukul di platform batu terkadang sangat cepat sehingga terdengar seperti badai dan di lain waktu akan pelan dan lembut seperti hujan musim semi. Kombinasi suara dentuman dan suara angin puyuh berubah menjadi musik yang nyaris sempurna. Praktis semua orang menikmati jenis musik ini. Ada seseorang yang tidak menikmatinya. Ouyezi saat ini sangat gelisah. Butir-butir keringat bahkan muncul di dahinya. Teknik palu itu sebenarnya ada jejak Tempered True Thousand Hammers Cheoyuan. Ada juga angin puyuh dan nyala api, bagaimana mereka bisa cocok satu sama lain? Jika digabungkan mereka sebenarnya bahkan lebih sempurna daripada Tempered True Thousand Hammers. Ouyezi telah melihat artefak kerajinan Cheoyuan sebelumnya. Dia tidak pernah bisa melupakan adegan Cheoyuan menggunakan Tempered Toro-Toro Hammers miliknya. Namun ketika melihat kerajinan Qin Yu sekarang itu sebenarnya lebih sempurna daripada milik Cheoyuan. Bagaimana dia tidak heran? Teknik palu semacam ini koordinasi antara angin puyuh yang menekan ruang dan api, tingkat keahlian ini tingkat semacam ini di mana kompatibilitas tampaknya dibuat oleh surga, tanpa ratusan juta tahun eksperimen bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat seperti itu? Ouyezi merasa dia mulai sedikit menggigil. Para amatir akan menikmati pertunjukan sementara para ahli menyaksikan keterampilan itu. Ouyezi mampu melihat dengan tepat seberapa kuat pengerjaan artefak Qin Yu. Namun untuk orang lain mereka hanya menikmati sensasi indah yang dibawa oleh kerajinan Qin Yu. Saat ia memalu otot Qin Yu ditampilkan. Sepasang mata bertekad Qin Yu yang tampaknya telah mengunci bahan di platform batu. Angin puyuh bersiul menyapu rambut Qin Yu. Di antara semua jenis pemandangan semua orang tetap diam. Benar-benar terlalu indah. Dia merasa sangat baik saat dia memukul. Di bawah keadaan yang luar biasa seperti ini setengah tahun telah berlalu. Bang! Saat suara gemetar jiwa terakhir perlahan menghilang artefak embrio akhirnya selesai. Ini adalah pedang pertempuran yang panjang dan sempit. Orang bisa tahu seberapa tajam pedang itu hanya dengan melihat dari jauh. Hanya setelah artefak embrio selesai semua orang menarik napas lega. Semua orang mulai mengobrol dengan tenang satu sama lain melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Ouyezi, bagaimana pengerjaan artefak Qin Yu? Huang Fuyu bertanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Pada saat ini ekspresi Ouyezi agak tidak sedap dipandang. Namun dia tetap membalas melalui transmisi suara. Yang mulia Kaisar Sage, hanya dengan melihat keahliannya di artefak embrio dia memang luar biasa. Namun proses tempering dan spirit awakening belum terjadi, belum terlambat bagi kami untuk membahas hal ini setelah semuanya selesai. Bagus, mari kita tunggu sampai akhir dan lihat seberapa bagus senjata yang diciptakan Qin Yu nantinya. Huang Fuyu memiliki wajah yang penuh dengan senyuman. Tempering.
Qin Yu mengerutkan kening. Menembak. Selama bertahun-tahun ini saya hanya membuat bahan biasa. Saya kurang tahu tentang karakteristik bahan berharga ini. Agen temper mana yang harus saya gunakan? Berapa lama saya harus marah pada mereka? Teknik kerajinan artefak Qin Yu 9 Revolusi Void Render adalah teknik di mana seseorang menggunakan akal sehat untuk menghilangkan ketidakmurnian bahan. Meskipun dia tidak pernah menyentuh bahan berharga sebelumnya, Qin Yu tahu bahwa artefak embrio sangat sempurna. Namun bagaimana dengan proses tempering? Saya hanya bisa mengandalkan kecepatan reaksi saya. Qin Yu mengatupkan giginya dan melambaikan lengan bajunya. Gumpalan unitary heavy water dan segumpal golden elemental heavy water melayang di hadapannya. Pedang pertempuran di tangannya telah langsung terbang ke tengah dua gumpalan air. Saya hanya dapat mengandalkan kemampuan penginderaan energi spasial saya. Energi tata ruang Qin Yu adalah energi tata ruang dari New Cosmos. Kemampuan penginderaannya sangat tajam, namun terlepas dari seberapa tajamnya itu tetap membutuhkan waktu. Bahkan sedikit waktu yang dibutuhkan akan menyebabkan proses tempering menjadi tidak memadai. Namun Qin Yu tidak lagi memiliki metode lain. Dia tidak memiliki pengalaman bekerja dengan materi berharga. Pengalaman sangat penting untuk proses tempering. Dua aliran air berputar di sekitar pedang pertempuran. Proses tempering perlahan dilakukan. Menggunakan energi spasial, Qin Yu bisa merasakan bahwa pedang pertempuran ini perlahan menjadi lebih tajam, lebih fleksibel. Keadaan pedang pertempuran terus meningkat. Ini masih belum mencapai puncak. Qin Yu masih menunggu. Namun seolah jatuh dari jurang, keadaan pedang pertempuran tiba-tiba mulai menurun setelah mencapai puncak. Energi tata ruang Qin Yu segera merasakannya. Dalam sekejap Qin Yu mengisolasi dua aliran air. Meskipun itu bukan kondisi puncak, itu tetap tidak buruk. Ini adalah yang terbaik yang bisa dicapai Qin Yu ketika dia tidak memiliki pengalaman bekerja dengan materi. Proses tempering telah selesai. Hanya langkah terakhir yang tersisa, kebangkitan roh. Pengrajin artefak Grandmaster Ouyezi telah menghabiskan lebih dari 3000 tahun untuk membuat arai formasi level 6 yang sangat rumit. Bagaimana dengan Qin Yu? Qin Yu tersenyum. Sambil tersenyum, beberapa sinar lampu hijau giok ditembakkan dari ujung jarinya. Susunan formasi semesta. Spirit Awakening selesai. Mata Qin Yu bersinar. Pedang pertempuran itu bergetar. Di permukaan pedang pertempuran yang benar-benar hitam adalah jejak tanda segel hijau giok. Qin Yu mengulurkan tangannya dan pedang pertempuran terbang ke tangannya. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah memeriksa efek khusus dari artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini. Efek khusus mereka menentukan apakah artefak ilahi surgawi kualitas tinggi sangat kuat. Efek khusus Devouring Soul. Ketika Qin Yu melihat efek khusus ini, dia langsung sangat gembira. Devouring Soul adalah efek khusus yang praktis tak terlihat di artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Itu adalah efek khusus yang umumnya hanya dimiliki oleh Grand Mist Spiritual Treasures. Hanya Snow Spear Waning Snow yang memiliki dua efek khusus Devouring Soul dan Body Break. Semua orang di aula kerajinan artefak sedang melihat ke Qin Yu yang berdiri di tengah. Adapun Ouyezi, kulitnya saat ini agak pucat. Selesai. Ouyezi merasa pahit di mulutnya. Itu mengharuskan dia menghabiskan beberapa ribu tahun untuk menyelesaikan proses kebangkitan roh. Namun bagaimana dengan Qin Yu? Dia hanya membutuhkan waktu beberapa kali. Jaraknya terlalu besar. Ouyezi, coba lihat apa pendapatmu tentang artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi jika dibandingkan dengan milikmu. Qin Yu mengulurkan tangannya. Pedang pertempuran di tangannya segera terbang ke Ouyezi. Mata Ouyezi bersinar saat dia melihat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Devouring Soul. Ketika dia menemukan bahwa efek khusus sebenarnya adalah ini, Ouyezi tercengang. Untuk memiliki efek khusus Devouring Soul, pedang pertempuran ini pasti sebanding dengan harta spiritual Grand Mist peringkat ketiga dan bahkan dekat dengan harta spiritual Grand Mist peringkat kedua.
Oh Yezi, bagaimana artefak ilahi surgawi kualitas tinggi yang dibuat Qin Yu dibandingkan dengan milikmu? Huang Fujing bertanya. Semua orang yang hadir memandang ke Oh Yezi. Mereka semua menunggu jawabannya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.